ada 5 hal penting yang bisa diberikan oleh agama sehubungan dengan kesehatan mental. Yang pertama apa? Dukungan sosial. Tadi ya, Durkheim tadi loh. Di antara kekuatan agama itu kan solidaritas antar pemeluknya. Kita sama-sama beragama, maka kita punya sistem pendukung yang kuat. Ada saudara-saudara, ada teman-teman kita yang seagama. Insya Allah mendukung kita kalau kita sedang kesulitan. Jadi karena kita ada di track, di jalur yang sama. Yang kedua, kalau ini lebih hakiki, agama memberikan kita makna dan tujuan hidup. Banyak orang yang sakit mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu, merasa tidak bermakna, hidupnya tidak jelas mau kemana, dan agama menyediakan semua itu. Agama memberikan kita orientasi, ke sini loh kamu menuju. Ini loh makna hidupmu, maka ini yang harus kamu lakukan. Yang ketiga, agama mengajarkan kita coping, cara untuk menyikapi masalah. Misalnya tadi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Yang keempat, agama memberi kita nilai. Tadi kan kebahagiaan itu berdasarkan nilai-nilai. Nah, agama menyediakan itu. Menyediakan nilai. Mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita belakangkan. Mana yang harus kita tegakkan, mana yang kita tunda nanti saja, tidak terlalu penting. Nah, agama memberi kita itu, memberi kita prioritas-prioritas yang harus kita utamakan. Yang kelima, agama memberi kita harapan dan optimisme. Sepahit apapun pengalaman kita, seburuk apapun kegagalan kita, kita masih punya Tuhan. Masih ada Allah. Tidak pantas kita putus asa, wong ada Allah. Apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Makanya orang putus asa itu kalau dalam Al-Quran disebut orang yang kufur. Seperti orang yang tidak percaya pada Allah. Kalau kita beriman, percaya pada Allah, apa sih masalah yang tidak terselesaikan? Kalau Allah berkehendak, bahkan 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, sebesar apapun masalah kita bisa tuntas. Dan ada banyak cerita-cerita semacam itu. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya kesini saja. Terakhir kali, menurut saya ini penting. Untuk teman-teman yang sedang ada masalah berat, membebani pikiranmu. Apa Pak yang harus saya lakukan, Pak? Yang tadi sudah saya jelaskan, itu yang terakhir. Yang di situ saya tulis leap of faith, kembali pada agama. Yang sebelumnya ini mungkin petunjuk yang lebih praktis. Jadi ini strategi, kalau di psikologi namanya strategi coping. Kalau teman-teman ada masalah yang membebani pikiranmu, sulit sekali dicari solusinya, ada beberapa strategi. Yang pertama, isolation. Isolation ini agak sulit, tapi kalau bisa alhamdulillah. Buang perasaan-perasaan destruktif, pikiran-pikiran negatif. Jadi sudahlah, singkirkan saja. Entah gimana caranya kalau bisa. Namanya isolation. Jalan pertama. Jalan kedua, kalau masih sulit, anchoring. Jangkar. Maksudnya apa? Dedikasikan hal tertentu, nilai tertentu
yang melampaui problem atau beban pikiranmu tadi, yang prioritasnya lebih tinggi. Misalnya kalian mikir tentang kuliah yang tidak selesai-selesai. Anchoring itu, kuliah kan nanti bisa diulang, nanti bisa dilanjut lagi. Tapi misalnya kesehatan orang tua jauh lebih penting, jadi saya tunda kuliah untuk ini. Namanya anchoring. Ada yang lebih penting yang kamu utamakan. Saya kok sibuk di sini sih, padahal ada yang lebih penting. Saya kok stres mikir ini, padahal dalam hidup ini banyak yang lebih penting. Nah, itu jadi mendedikasikan hal-hal tertentu yang bisa menghadirkan rasa nyaman. Ternyata banyak orang-orang terlantar yang perlu dibantu. Sudahlah, masalah saya tidak berarti saya tak bantu orang-orang itu. Ini namanya anchoring. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kamu hidupkan dibandingkan problemmu. Itu kalau bisa. Kalau masih sulit, boleh distraction. Alihkan perhatian. Jangan mikir itu terus. Kalau memang tidak ada solusinya. Kalian boleh kejar hobimu. Atau saya biasanya nonton drakor ya Pak. Iya wis nonton drakor. Berseri-seri ya Pak. Iya tonton enggak apa-apa. Yang penting kamu seneng. Itu namanya distraction. Biar enggak stuck di problemmu itu terus. Wong enggak ada solusinya. Distraction. Atau ya entah kamu jalan-jalan kayak healing kayak atau kemana kayak. Yang penting kamu jangan stuck di masalahmu. Nah, kalau bisa lagi sublimation. Sublimation itu gunakan rasa sakitmu untuk hal-hal yang produktif, kreatif. Patah hati, nulis buku tentang patah hati. Itu produktif, namanya sublimation. Sedang sedih, bikin syair tentang kesedihan. Itu namanya sublimation. Bikin lagu tentang sublimation. Pak, saya tidak bisa Pak. Bisanya cuma masak Pak. Yang ngarang masakan apa yang baru. Kreatif malah sedang stres. Sublimation. Boleh energimu kamu pakai untuk yang lebih kreatif. Kalau sublimation ini menguntungkan. Nanti kalau kamu sudah sehat lagi, sembuh lagi, lumayan punya karya. Dari energi kesedihanmu. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, temukan makna. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu situasi pun yang tidak berarti. Semuanya bermakna, semuanya ada hikmahnya. Temukan hikmah itu dan kalian akan lebih tenang. Namanya find meaning. Bahkan sakit, bahkan kecewa, bahkan amarah dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau berhenti sejenak, merenung, menemukan hikmah-hikmah di baliknya, pasti akan ketemu. Dan itu akan mengurangi rasa tertekan, rasa stres kita. Ya, yang terakhir tentu saja kalau masih saja sulit, puncaknya adalah yuk kembali pada Allah. Leap of faith. Kembali pada agama. Karena memang seperti kita bahas tadi, agama punya peran besar terhadap stabilitas kondisi mental kita.